Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perusahaan dagang. Ada 3 jenis perusahaan menurut aktivitas operasionalnya. 1. Perusahaan jasa, 2. Perusahaan dagang, 3. Perusahaan manufaktur. Di antara ketiga jenis tersebut memiliki perbedaannya masing-masing. Itu perbedaan yang pertama, kalau perusahaan jasa, aktivitas operasionalnya memberikan layanan jasa kepada para pelanggannya. Contohnya, pada perusahaan pencetakan memberikan layanan jasa kepada para pelanggannya. 2. Perusahaan dagang, yaitu aktivitas operasionalnya membeli barang dan menjual barang dagangan, tetapi tidak mengubah bentuk dari barang tersebut. Contohnya toko elektronik Suprapto adalah bentuk perusahaan jasa. Ia membeli barang elektronik. 3. Perusahaan manufaktur, yaitu aktivitas utamanya membeli, tetapi yang dibeli bukan barang dagangan, yaitu yang dibeli adalah barang baku. Kemudian barang baku tersebut diolah menjadi barang jadi. Yang dijual adalah barang yang sudah jadi. Contohnya, perusahaan pabrik tahu membeli kacang kedelai, kemudian kacang kedelai tersebut akan diolah atau diproduksi menjadi tahu, kemudian baru dijual. Perbedaan yang kedua, yaitu kalau perusahaan jasa, pendapatannya disebut pendapatan jasa yang akan diperoleh ketika perusahaan sudah selesai memberikan pelayanan jasa. Maka disebut namanya pendapatan jasa, baik uang yang sudah diterima maupun uang yang belum diterima. Selama kita sudah memberikan layanan jasa, maka kita sudah boleh mengakui adanya pendapatan jasa. Kalau perusahaan dagang dan manufaktur, hasil pendapatan dari hasil usahanya disebut penjual. Jadi, perusahaan akan mengakui adanya penjualan ketika barang sudah diserahkan kepada pembeli. Apakah pada saat itu dia menerima uang atau belum? Kalau barang sudah diserahkan kepada pembeli, maka perusahaan akan mengakui sebagai penjualan. Jadi, beda kalau perusahaan jasa disebut service revenue, tetapi kalau perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur disebut sales revenue. Perbedaan yang ketiga, yaitu perusahaan jasa, kita mengenal adanya persediaan, tetapi persediaan itu disebut persediaan barang habis pakai atau kita kenal dengan perlengkapan. Barang habis pakai atau perlengkapan pada perusahaan jasa itu adalah barang yang akan digunakan untuk pelayanan jasanya untuk mendukung aktivitas operasional. Kalau perusahaan dagang, di samping dia memiliki perlengkapan atau barang habis pakai untuk mendukung layanan operasionalnya, dia juga mempunyai persediaan dalam bentuk barang dagangan yang dikatakan barang dagangan itu yaitu barang yang dipilih oleh perusahaan dagang yang akan dijual kembali untuk
menghasilkan penjualan atau pendapatan. Persediaan barang dagangan itu termasuk ke dalam aset, tepatnya adalah aset lancar. Persediaan barang dagangan itu memberikan manfaat ketika persediaan barang dagangan tersebut telah terjual. Kalau perusahaan manufaktur, selain perlengkapan, dia juga mempunyai 3 jenis persediaan, yaitu persediaan yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaannya berupa bahan yang dipilih oleh perusahaan yang akan diolah kembali melalui proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. Persediaan barang baku memberikan manfaat bagi perusahaan ketika bahan baku itu dipakai dalam proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. Yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses. Persediaan dalam bentuk bahan yang sampai dengan periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang sudah menyerap biaya produksi dan akan dilanjutkan kembali penyelesaiannya pada periode selanjutnya. Yang ketiga yaitu persediaan barang jadi. Persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan produksi dan siap untuk dijual kepada pelanggan. Perbedaan yang keempat yaitu kalau perusahaan jasa, beban-beban untuk satu periode itu berupa beban-beban operasional. Kalau perusahaan dagang dan manufaktur, maka dikenal dengan adanya nama beban pokok penjualan yang sering disebut HPP. Itu hanya ada pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Aktivitas operasional perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa itu dimulai dari perusahaan itu harus memiliki cash, harus memiliki uang sebagai modal. Kemudian dari modal yang ia miliki ini maka dia baru bisa memberikan layanan jasa. Jadi perusahaan jasa tidak akan mungkin bisa memberikan layanan jasa kalau dia tidak punya cash. Cash ini digunakan untuk membeli aset yang lain, misalnya peralatan, perlengkapan, untuk layanan jasa. Kalau layanan jasa ini sudah kita selesaikan, maka kita sudah boleh mengakui pendapatan jasa meskipun belum diterima uangnya. Maka kita akan mencatat itu sebagai piutang, tetapi tetap kita sudah boleh mengakui pendapatan jasa. Ini masuk kategori dari jurnal penyesuaian. Jadi, pendapatan itu sudah terjadi karena kita sudah menyelesaikan jasa, tetapi uang belum kita terima. Maka kita tetap harus mengakui itu sebagai pendapatan jasa, tapi kita akan mengakui debitnya bukan cash, tapi debitnya adalah accrued receivable. Baru nanti piutang yang kita miliki ini akan kita tagih, maka kita dapat
berupa cash lagi. Kalau perusahaan dagang sama, dimulai memiliki cash, kemudian uang itu akan kita belikan barang dagangan. Kemudian barang dagangan ini akan menjadi persediaan, akan kita akui sebagai persediaan barang dagangan kita. Kemudian persediaan barang dagangan ini kita jual. Ketika penjualannya dilakukan secara kredit, maka muncul akun receivable, tapi kalau penjualannya secara cash atau secara tunai, maka kita dapat langsung cash. Kalau perusahaan manufaktur sama, diawali dengan cash, kemudian cash ini akan dibelinya dalam bentuk beban bahan baku. Kemudian bahan baku masuk ke dalam pabrik, diproses melalui proses produksi dengan melibatkan tenaga kerja langsung. Kemudian ada biaya-biaya overhead yang dibayarkan. Kemudian setelah selesai proses produksi, maka menghasilkan barang jadi. Nanti barang jadi akan dijual. Kalau penjualannya secara kredit, maka akan menjadi piutang. Lalu piutang akan ditagih menjadi cash kembali. Selain dari aktivitasnya yang membedakan perusahaan jasa dan perusahaan dagang, antara lain, satu, yang membedakan perusahaan jasa, dagang, dan perusahaan manufaktur adalah dalam perhitungan dan penyelesaian dan penyajian laba ruginya. Kalau perusahaan jasa menyajikan dengan keuangan single step, yaitu pendapatan yang dihasilkan dalam satu periode langsung dikurangi dengan semua beban-beban untuk mendapatkan laba atau rugi. Tapi kalau perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, maka penyajian laba ruginya ia memperoleh dalam satu periode. Penjualan tersebut dikurangi dengan HPP, kemudian diperoleh laba kotor. Setelah laba kotor, maka dikurangi dengan beban-beban operasional. Ada dua jenis sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem pencatatan secara perpetual dan sistem pencatatan secara periodik. Kalau sistem secara perpetual, setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misalnya pembelian, retur pembelian, pelunasan utang atas pembelian barang dagangan, penjualan, dan retur penjualan, maka langsung memperoleh nilai persediaan sehingga akan dicatat dengan melibatkan akun persediaan barang dagangan. Kalau sistem periodik, maka tidak langsung
mempengaruhi nilai persediaan sehingga tidak dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Kalau sistem perpetual menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu, tetapi kalau sistem periodik tidak menggunakan kartu persediaan, sehingga nilai persediaan akhir baru diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan. Kalau sistem perpetual, harga pokok penjualan akan ditagih setiap terjadi transaksi penjualan. Tetapi kalau sistem periodik, harga pokok penjualan baru bisa dihitung setelah perusahaan menghitung nilai persediaan akhir. Kalau sistem perpetual, perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode tidak wajib dilakukan. Tetapi kalau di sistem periodik, perhitungan fisik persediaan di akhir periode wajib dilakukan. Lalu sistem perpetual, penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan, inventory, dan harga pokok penjualan, cost of goods sold, dengan posisi akun disesuaikan dengan kasusnya. Kalau sistem periodik, yaitu persediaan barang dagangan, inventory, dan harga pokok penjualan. Jurnal yang dibuat ketika perusahaan menghapus nilai persediaan awal adalah cost of goods sold di debit, inventory di kredit. Kalau jurnal yang dibuat perusahaan untuk memunculkan nilai persediaan akhir adalah inventory di debit, cost of goods sold di kredit. Jurnal penyesuaian sama halnya dengan perusahaan jasa. Jurnal penyesuaian dibuat pada setiap akhir periode untuk menyesuaikan beberapa akun agar saldo akun-akun ketika disajikan dalam laporan keuangan sudah menunjukkan nilai yang sebenarnya. Ada tambahan penyesuaian yang dilakukan pada perusahaan dagang, yaitu jurnal penyesuaian yang dibuat untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagangan. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan, inventory, dan harga pokok penjualan, cost of goods sold. Laporan keuangan pada perusahaan dagang. 1. Laporan laba rugi. Jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan secara perpetual, maka nilai cost of goods sold dapat langsung diperoleh dengan melihat pada catatan atau kartu persediaan. Namun, jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan periodik, maka sebelum menyusun laporan laba rugi, maka perusahaan terlebih dahulu menghitung harga pokok penjualan, cost of goods sold, untuk periode tersebut. Itu yang kedua, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.